Wah, Berham, kamu sekarang sudah besar ya. Suaranya juga mulai sedikit berubah. Papa jadi ingat waktu kamu baru lahir kecil banget. Memang kita ini buat tantangan Allah ya Pak. Dari belum ada di dalam rahim sampai saat dilahirkan menyatakan hidup sebagai pemberian Tuhan. Jadi, kita harus selalu mendengarkan suara yang mencipta kita. Itu yang paling tepat. Mari kita tidak buang waktu lagi mendengarkan Tuhan berfirman, melanjutkan tentang bagaimana Raja Israel yang ditolak Tuhan itu sangat ketakutan menghadapi musuh bebuyutan, yaitu bangsa Filistin. Mari. Halo adik-adik. Yuk kita belajar firman Tuhan lagi. Kali ini kita mau belajar dari 1 Samuel pasal ke-28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu boleh belajar akan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Amin. Bangsa Filistin kembali menyerang Israel. Mereka mengerahkan pasukannya, berkemahlah mereka di Sunem. Saul tidak tinggal diam. Dia mengerahkan pasukannya dan berkemahlah dia di Gilboa. Dari tempat ini Saul dapat melihat seluruh pergerakan musuh. Tetapi di dalam peperangan ini, Saul merasakan ketakutan yang amat sangat. Mengapa? Karena Saul menyadari Tuhan telah meninggalkan dia. Ketakutan yang daripada Tuhan, yang seharusnya dialami oleh musuh-musuh Tuhan, sekarang justru itu dialami oleh Saul, adik-adik. Mengapa? Karena Saul telah ditinggalkan oleh Tuhan. Maka terkenanglah Saul di waktu-waktu yang telah lalu. Ketika dia mau berperang, dia selalu berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta nasihat Tuhan. Maka sekarang Saul pun mau mengulangi hal itu, mencari nasihat Tuhan. Saul lupa bahwa dialah yang telah memutuskan hubungan dengan Tuhan dan Tuhan telah meninggalkan dia. Adik-adik, apakah ini maksudnya? Di waktu-waktu yang lalu, Tuhan berulang kali melalui Samuel mengingatkan Saul supaya Saul sungguh-sungguh mengikuti jalan-jalan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan seharusnya dilakukan oleh Saul dengan setia dan sungguh-sungguh. Tetapi Saul tidak mau. Saul berdalih. Saul mengeraskan hati. Itulah makanya Tuhan meninggalkan Saul. Adik-adik, tahukah kita betapa mengerikannya keadaan orang yang ditinggalkan oleh Tuhan? Orang-orang seperti ini, mereka laksana hidup di dalam gelap. Mereka merindukan terang, tapi terang itu tidak ada. Mereka mau bertobat, tetapi pintu itu telah tertutup. Saul terlambat. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Ini menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita. Terkadang Tuhan juga memotong jalan kita untuk mengingatkan kita agar kita tidak terjerumus di dalam dosa. Contoh misalnya, besok adik-adik mau menghadapi ulangan, tetapi hari ini adik-adik sibuk dengan game. Sibuk main ini, sibuk main itu. Kemudian orang tua bilang, stop main, sekarang belajar, besok kamu ujian, kamu harus mempermuliakan Tuhan dengan belajar dan dengan nilaimu.
Apakah sikap kita, adik-adik? Oh, terima kasih Papa, aku telah diingatkan. Atau kita menjadi marah sama Papa. Adik-adik, itulah yang dilakukan Tuhan. Seperti seorang papa yang baik yang mengingatkan anaknya supaya bertanggung jawab. Tuhan kadangkala memotong jalan kita agar kita bertobat dan berbalik mengikuti jalan-jalan Tuhan. Apakah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, atau justru kita marah kepada Tuhan? Kita tahu bahwa kita harus bersyukur dan harus mengikuti jalan-jalan Tuhan, bertobat dari kelakuan kita yang tidak benar. Ini pelajaran yang Tuhan ajarkan untuk kita melalui hal ini. Kemudian ketika Saul meminta nasihat Tuhan, adik-adik, kali ini bukan dengan motivasi yang benar. Kalau dulu dia berdoa karena sungguh-sungguh mempunyai kerinduan agar dipimpin oleh Tuhan, sekarang dia hanya ingin tahu seperti apakah perang ini nantinya. Adik-adik, ini bukan sebuah sikap yang betul. Mengapa? Karena sikap ini didasari oleh keinginan menegakkan keinginan sendiri. Tidak mau dipimpin oleh Tuhan dan Tuhan tidak berkenan. Kalau kita berdoa, kita harus ingat bahwa kita harus mencari pimpinan Tuhan karena pimpinan Tuhanlah yang terbaik. Bukan berdoa untuk memaksakan kehendak sendiri. Karena Tuhan tidak kunjung menjawab Saul, maka kemudian Saul berkata kepada komandannya, "Hai komandan, adakah orang yang bisa memanggil arwah di sini? Aku pengen mencari pimpinan Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawabnya." "Oh Tuhan, ada Tuhan. Ada di Endor, ada seorang perempuan yang mampu untuk memanggil arwah. Kebetulan Endor tidak jauh Tuhan dari tempat ini." "Oke, baiklah, kita akan ke sana." Oh, adik-adik, ironis sekali. Dulu ketika Saul masih berjuang demi kemuliaan Tuhan, dia menyingkirkan semua orang yang bisa memanggil arwah. Tetapi justru sekarang Saul lah yang menggunakan jasa orang ini. Sungguh sangat menyedihkan. Adik-adik, ketika seorang pemimpin tidak mau mendengarkan Tuhan, bukan hanya pemimpin itu yang menghadapi masalah, tetapi rakyat yang dipimpinnya juga menghadapi masalah. Seperti Israel pada waktu itu. Tuhan tidak mau menjawab Saul. Sehingga Israel berjalan tanpa kebenaran firman Tuhan. Samuel telah mati. Daud telah menyeberang kepada orang Filistin. Sehingga Israel benar-benar suram. Ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ketika kita tidak taat kepada Tuhan, bukan hanya kita yang menghadapi masalah nantinya, tapi kita akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, semua ini mengajarkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mau bertobat. Ketika Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita, hendaklah kita berbalik, bertobat, dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk panjang sabar Tuhan yang masih memberi kesempatan untuk kami bertobat Tuhan. Tolonglah kami untuk tidak mengeraskan hati. Berilah kami kerendahan hati. Anugerahkan kepada kami kelembutan hati agar kami mau bertobat dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jadikan kami orang setia sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya serba gelap. Samuel telah meninggal. Daud memutuskan untuk tinggal di tengah musuhnya dan menyangkal bangsanya sendiri. Wah, kacau. Apakah Tuhan meninggalkan umatnya? Tampaknya firman Tuhan tertutup bagi Israel. Anak-anak harus ingat bahwa sebenarnya ketika umat Allah berperang, maka hasilnya bukan hanya kemenangan, melainkan pemulihan keadilan dan kebenaran.
Mari kita ikuti terus ya. Apakah masih ada harapan bagi Israel? Baca dan renungkan dari 1 Samuel pasal 28 ayat 9 sampai 25. Sampai jumpa.